apa kabar? Senang berjumpa kembali dalam acara pembelajaran dari rumah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Ya, saat ini saya akan menjelaskan tentang matematika untuk materi segi 4, kelas 7. persegi panjang, ya. Dan kita akan membahas tentang bagaimana mencari keliling dan luas dari persegi panjang. Saya harap kita siap supaya kita mengikuti pembelajaran saat ini dengan baik, ya. Sebentar Bapak akan memberikan penjelasan singkat bagaimana mencari luas dan keliling persegi panjang. Ada juga latihan soal dan nantinya ada penugasan untuk kalian kerjakan di rumah, dibantu oleh orang tua, kakak, atau bisa juga menggunakan sumber-sumber belajar lainnya, ya. Kita siap supaya pendidikan pembelajaran tetap berjalan, ya. Untuk tujuan pembelajaran saat ini yakni ada dua yang akan kita capai. Yang pertama, siswa memahami bagaimana menentukan luas dan keliling persegi panjang, ya. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas dan keliling persegi panjang. Sebentar pula Bapak akan memberikan latihan soal yang berkaitan dengan bagaimana memutus upaya atau memutus penyebaran COVID-19 ini, ya, supaya ini menjadi keterampilan kita semua. Untuk lebih jelasnya kita ikuti penjelasan berikut ini, ya. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas dan keliling persegi panjang. Jadi pertama memahami konsepnya, yang kedua penerapannya. Oke. Pemahaman konsep sangat diperlukan karena masih banyak siswa yang salah ketika diminta menentukan luas persegi panjang, ia hanya menentukan keliling persegi panjang. Ataupun sebaliknya, ketika diminta mencari keliling persegi panjang, ia hanya mencari luas persegi panjang, ya. Oke. Ini ada gambar persegi panjang yang berwarna biru, ya. Sekarang kita mencoba menentukan atau bagaimana perbedaan luas dan keliling persegi panjang, ya. Apa prinsip dasarnya? Iya, ini yang berwarna biru. Saya ambil yang isinya bahwa luas berkaitan dengan daerah atau permukaan benda atau bangun. Jadi luas berbicara tentang daerah. Misalnya luas lapangan, luas halaman, luas lantai, luas dinding, luas permukaan papan tulis, luas permukaan meja, ya, luas permukaan foto, dan lain sebagainya. Jadi luas itu berkaitan dengan daerah atau permukaan, ya. Jelas ya anak-anak, ya. Sementara keliling hanya berkaitan dengan panjang garis tepi benda atau bangun. Jadi hanya tepinya, hanya pinggirannya saja, ya. Kalau mau dikatakan hanya pagarnya, ya, pembatasnya. Itu yang dimaksud dengan keliling. Nah, dari gambar ini keliling yang dimaksud misalnya adalah garis yang berwarna hitam ini, ya. Jadi iya, seperti itu. Hanya yang bagian berwarna hitam. Jadi sekali lagi itulah perbedaan dasar atau prinsip dasarnya antara luas dan keliling. Jadi jangan dibalik atau jangan salah terhadap menentukan luas dan keliling. Nah, untuk memahaminya kita coba mencari bagaimana mencari luas, ya. Berapa luas daerah yang berwarna biru di samping. Luas, tentu Anda bisa melihat
bahwa jarak ini yang di bagian bawah jaraknya ada berapa, kemudian jarak ke atas itu berapa jaraknya ya. Nah, sekarang coba kita lihat, jika satu kotak persegi ini besarnya satu satuan luas ya, maka kita akan mencoba menentukan luas dari persegi panjang ini. Ada berapa satuan luas dia? Nah, sekarang kita coba mulai, tentu di bagian bawah dulu, karena itu merupakan alas. Ya, alas. Oke. Kalau kita menumpuk suatu benda, paling bagian alas dulu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ternyata di bagian bawah ada 5 satuan. Ya. Kemudian yang di atas lagi 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Nah, apa yang bisa kita lihat bahwa ternyata untuk menentukan luas ada 5 satuan di bawah ditambah dengan 5 satuan di atas. Nah, dengan artian 5 tambah 5 atau 5 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena dia ada 2 susunan. Nah, ya, bagaimana kalau 3 susunan? Bagaimana kalau 4? Dan seterusnya, tentu akan berbeda. Nah, jadi prinsip dasarnya yang di bawah itu 5, kemudian ditumpuk sebanyak 2 kali. Ya, itu yang dimaksud dengan 2 kali ini. Nah, sehingga didapat hasilnya adalah 10 satuan luas. Ya, berarti luas daerah yang jarak alasnya ini 5, kemudian jarak ke atasnya ini 2, didapatkan 10 satuan luas ya. Oke, boleh kita lanjut. Nah, bagaimana mencari keliling yang benda tadi? Berapa keliling daerah yang berwarna biru di samping? Nah, kembali kita ingat tentang konsep jaraknya keliling. Nah, jarak dari 0 ke 5 jaraknya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Sekarang ke atas. Ada berapa satuan panjangnya? Iya, 2 satuan ya. Kemudian ke kiri. Kita hitung. Nah, ada berapa satuan? Iya, 5 satuan. Kemudian kita lanjutkan perjalanan, kita ke bawah, jarak yang kita tempuh ada berapa satuan? Ada 2 satuan. Sehingga total jarak yang kita tempuh atau kelilingnya adalah 5 ditambah 2 tambah 5 tambah 2. Maka hasilnya adalah 14 satuan panjang ya. 14 satuan panjang. Berikut bagaimana mencari luas. Nah, berapa luas daerah yang berwarna biru di samping? Nah, ingat tadi jika satu kotak persegi besarnya 1 satuan luas, maka ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa satuan ke kanan? Coba perhatikan yang di bawah. Jaraknya berapa? Iya, 3 ya. Ada 3, 1, 2, 3. Ada berapa satuan ke atas? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti Anda langsung memikirkan bahwa jika ini ada 3 satuan, itu ada berapa tumpukan ke atas? Ada berapa susunan ke atas? Iya, ada 6. Sehingga nantinya berapa satuan luas yang dicari ya? Ya, ini untuk berapa satuan ke atas? Ada 6. Iya. Sehingga satuan atau luasnya adalah 3 satuan ke kanan dikali 6 satuan ke atas.
Kenapa kali 6? Karena ada 6 susunan ke atas, ya. Ada 6 susunan ke atas. Sehingga didapat persegi panjang yang sisinya 3 kemudian yang satunya 6 adalah 18 satuan luas, ya. Bisa dipahami ya anak-anak. Sekarang kita coba ya sekali lagi untuk lebih memahami. Sekarang bagaimana mencari keliling daerah yang tadi 3 panjang bagian bawah, kemudian 6 yang bagian ke atas. Berapa keliling daerah yang berwarna biru di samping? Ada beberapa satuan ke kanan. Ya, ada berapa satuan ke kanan? Kita hitung lagi. Ya, ini dia. Yang berwarna merah ada 3 satuan ke kanan. Ada berapa satuan ke atas? Iya, ada 6 satuan ke atas ya. Sekarang dari titik akhir kita lanjutkan perjalanan. Ada berapa satuan ke kiri? Iya, 3 satuan ke kiri. Lanjut ke bawah. Ada berapa satuan ke bawah? Ada 6. Sehingga kelilingnya adalah penjumlahan dari jarak semua bagiannya atau sisi-sisinya ya. Berarti didapat 3 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 6 ya. Kenapa dikali 2? Bisa disederhanakan karena ada 2 yang panjang sisinya 3 ini dan ada 2 yang panjang sisinya 6. Sehingga bisa ditulis 2 kali 3 ditambah 6 jadi 18 satuan panjang. Iya, jadi sekali lagi itulah keliling adalah penjumlahan dari semua sisi-sisinya. Jadi kesimpulannya adalah luas merupakan perkalian ya sisi panjang dan sisi lebarnya. Ya, biasa ditulis P kali L. Jadi merupakan perkalian. Perkalian ya. Sekarang keliling adalah penjumlahan semua sisinya, yaitu 2 sisi panjang dan 2 sisi lebarnya. Biasa ditulis keliling sama dengan P tambah L ditambah lagi P ditambah L atau 2 kali penjumlahan panjang tambah lebar. Apa perbedaannya? Kata kuncinya adalah penjumlahan. Sehingga perbedaan luas dan keliling, kalau luas berkaitan dengan perkalian panjang sisi, kalau keliling merupakan penjumlahan dari panjang sisi-sisinya. Jelas ya anak-anak perbedaannya ya. Oke, sekarang penerapannya misalkan seperti ini. Panjangnya 5, lebarnya 4, maka luasnya perkalian 5 kali 4 dapat 20. Kelilingnya 2 kali penjumlahan 5 tambah 4 sama dengan 2 kali 9 sama dengan 18. Berikut, panjangnya 10, lebarnya 6. Luasnya adalah 10 dikali 6, dapat 60. Kelilingnya 2 dikali penjumlahan 10 tambah 6 sama dengan 16 dikali 2, 32. Panjangnya 15, lebarnya 10. Maka luasnya 15 kali 10, 150. Kelilingnya 2 dikali 15 tambah 10, 2 kali 25, hasilnya 50.
Saya sangka kalian bisa menyelesaikan panjang 200, lebar 25 ya. Prinsipnya sekali lagi, luas perkalian, kemudian kelilingnya berkaitan dengan penjumlahan. Jelas ya anak-anak? Sekarang kita masuk contoh soal. Ini ada gambar orang yang menggunakan masker ya. Ada juga gambar virus seperti corona. Contoh soal pertama. Agar tetap menggunakan masker, Anda diminta membuat masker untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Anda mempunyai kain berukuran panjang 150 cm dan lebar 120 cm. Jika satu masker membutuhkan kain berukuran 20 cm dan 15 cm, berapa masker yang dapat Anda buat? Ya, ini. Jadi penyelesaiannya, yang pertama, Anda harus mengukur dulu luas kain yang tersedia, yaitu perkalian panjang dan lebarnya 150 kali 120, jadi 18.000 cm persegi, karena dia berbentuk persegi panjang. Kemudian luas kain untuk satu masker yang kecil ya, 20 cm kali 15 cm sama dengan 300 cm. Jadi kertas atau kain yang tersedia itu akan kita bagi menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dengan ukuran 20 cm kali 15 cm ya, akan dibagi sehingga akan didapat banyaknya masker. Itu didapat dari luas kain yang tersedia dibagi luas kain untuk satu masker. Nah, didapat 18.000 cm persegi dibagi 300 cm persegi, didapat 60 buah masker. Ini sangat bagus ya. Ya, kita bisa mencegah penyebaran virus corona dengan menggunakan masker. Jelas ya, anak-anak? Oke, selanjutnya kita masuk contoh soal yang berkaitan dengan keliling. Contoh soal. Agar tetap bugar, setiap jam 10 pagi Anda berjalan mengelilingi halaman di belakang rumah yang berbentuk persegi panjang. Ya. Jangan lupa jam 10 pagi itu kita juga berjemur kalau tidak hujan ya. Itu saat yang baik untuk berjemur di bawah matahari. Ya, halaman berukuran 18 meter kali 8 meter. Jika setiap satu langkah jaraknya 40 cm, berapa langkah yang Anda lakukan jika Anda mengelilingi halaman sebanyak 3 kali putaran? Ya. Nah, sekarang informasinya bahwa halaman panjangnya 16 meter, lebarnya 8 meter. Ini berkaitan dengan kelilingnya. Keliling halaman ya. Maka keliling halaman adalah 2 kali panjang tambah lebar, 2 kali 16 tambah 8 sama dengan 24 meter. Maka satu putaran itu jaraknya 48 meter. Berarti kalau 3 kali putaran, 3 kali 48, hasilnya 144 meter. Ya, 144 meter. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung banyak langkah yang kita lakukan. Yang Anda lakukan. Ya. Tentu itu didapat dari jarak tempuh putaran dibagi jarak tempuh satu langkah. Hasilnya 144 meter tadi yang kita dapat tadi dibagi 40 cm. Nah, kenapa belum bisa dilanjutkan? Ini harus disederhanakan dulu. Kita harus membuat satuannya menjadi sama, ya.
Maka 144 meter ini menjadi 14.400 cm dibagi 40 cm. Hasilnya berapa langkah? Ayo anak-anak. Bisa dihitung. 14.400 cm bagi 40 didapat 360 langkah ya. Jumlah yang baik ya untuk kita membugarkan tubuh untuk jalan ya, supaya imun badan kita tetap baik ya. Jangan lupa berolahraga ya. Oke, saat ini saya akan memberikan tugas untuk berkaitan dengan luas persegi panjang dan keliling persegi panjang ya. Oke, ini tugas ini bisa dikerjakan di rumah ya, dikerjakan di rumah, dibantu oleh orang tua ataupun menggunakan media-media atau sumber yang lain ya. Yang pertama berkaitan dengan luas. Lantai suatu gedung pertemuan yang sedang dibangun mempunyai panjang 22 meter dan lebar 16 meter. Jika pemborongnya menggunakan ubin dengan ukuran 50 cm kali 50 cm, untuk menutupi lantai, banyaknya ubin yang diperlukan adalah berapa? Tentu Anda harus mencari dulu luas lantainya berapa ya. Luas lantai bisa dicari ya anak-anak ya. Kemudian luas ubinnya berapa. Nah, ketika luasnya didapat, untuk mencari banyaknya ubin itu adalah pembagian antara luas permukaan lantai dibahagi dengan luas ubin ya, maka didapat banyaknya ubin. Jelas ya adik-adik? Berikut yang kedua, sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran 32 meter dan lebar 24 meter. Di sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak antar lampu 4 meter. Jumlah lampu yang diperlukan sebanyak berapa? Ya. Ini berkaitan dengan keliling. Keliling. Maka Anda harus mencari dulu keliling persegi panjang dengan ukuran 32 meter kali 24 meter berapa kelilingnya. Kemudian untuk menentukan banyak lampu, Anda harus membagi dengan jarak antar lampu 4 meter ya. Bisa dipahami ya untuk soal ini. Saya harap ini soal dikerjakan dan dengan bantuan orang tua ataupun sumber yang lain ya, dengan tetap belajar dari rumah ya. Ya, demikian program pembelajaran dari rumah untuk materi segi 4, lebih khusus luas dan keliling. Ya, tadi kita sudah menyaksikan penjelasan bagaimana mencari luas dan keliling persegi panjang. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah sambil mengikuti anjuran pemerintah, tetap berada di rumah, rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan tetap mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Demikian penjelasan saat ini. Nanti kita bertemu di lain kesempatan.